Teman-teman panggung ijazah, ketemu lagi ya. Dalam video ini kali ini kami menyoroti bagaimana Refly Harun dengan dengan spontan saja mengatakan dia melihat embos pada ijazah Joko Widodo ketika ada gelar perkara khusus ya. Nah, sementara Roy Suryo wajahnya cemberut. Dia tidak setuju dengan pernyataan Refly tersebut ya. Karena memang dia kan dari awal mengatakan tidak ada embos seperti itulah ya. Yang kami sorot di sini adalah bagaimana Roy Suryo ini tetap kekeh dengan berbasis kebenciannya itu yang bagaimana dinyatakan oleh Prof. Jimli Asidiki ya dalam sebuah wawancara mengatakan Roy Suryo ini melakukan penelitian berbasis kebencian ya, bukan mencari kebenaran. Jadi seperti itu. Nah, terbukti kan wajah Roy Suryo itu ya terkesan marah lah ya. Ini mungkin dalam hatinya ini si Refly ini ya ngapain lagi ngomong begitu, diam-diam aja nggak perlu disampaikan, kita nggak usah berbohong tapi nggak usah ngomong juga, nggak usah terlalu jujur. Mungkin dari mimik wajahnya itu ya. Aduh, Roy. Bagaimana juga dengan mengatakan saya sudah diminta oleh pihak UNJ untuk menyampaikan konferensi pers, tidak perlu UNJ, padahal dia sebelumnya membujuk-bujuk supaya UNJ nggak usah konvers, biar dia saja. Roy, aduh, tindak tandukmu semakin lama semakin diketawai masyarakat ya, ditertawai. Coba saja tonton atau lihat dari video-video kami, komentar-komentar netizen itu ya kelihatan lah ya, kelihatan. Dan memang sekarang ini semakin lama ya semakin memuakkan bagi masyarakat. Bosanlah perapit terus, dan itu bahkan merugikan negara sepertinya ya. Kenapa merugikan negara? Karena biaya dan tenaga itu fokus kita ke sana melihat sandiwara si Roy ini. Untung saja sudah keluar SEMA 3 nomor 2026 ya. SEMA nomor 3 tahun 2026. Nah, ini mengakibatkan mereka udah stres. Mau apa lagi? Mau judicial review ke MK lagi. Nanti kalau ditolak lagi sama MK apa lagi? RT RW. Aduh, Roy ya. Coba kita saksikan cuplikan ini. Beginilah Roy yang mulai terendus ya, sudah mulai terdegradasi tingkat kepercayaannya bagi pendukungnya. Kalau bukan pendukungnya atau orang normal nggak akan mungkin lah ada percaya sama Roy yang seperti ini ya. Tapi pendukungnya sendiri itu tingkat kepercayaannya sudah terdegradasi. Kita lihat saja, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan paling lama ya. Seminggu pun menurut kami ya. Ini kalau kita lihat nanti ya, menurut perkiraan kami ini pendukungnya semakin lama ya semakin kosong. Paling itu aja ya yang sering di TV itu berapa orang itu aja nanti. Kita lihat ya. Coba kita saksikan, simak ini beberapa video dari salah satunya dari Bang Bill Offside, apa yang dia sebut, yang dia reaksi dalam video berikut ini. Sebenarnya ini kan dimulai dari adanya tuduhan-tuduhan. Kemudian terbongkar Pak ternyata Jokowi memanggil Refly kami Harun untuk sudah melihat memberikan ijazah asli Pak Jokowi. konversi pers terbuka Tapi beberapa kali. tetap Kemudian sebut kita palsu. sudah sampaikan jika ada siapapun yang ingin melihat, silakan hubungi kami. Kita kasih alamatnya. Artinya itu adalah bentuk sampai saya sampaikan gimana kalau ini sudah kita sampaikan, kita perlihatkan. Ya. Dan yang paling penting adalah faktanya sudah diperlihatkan. Sampai Pak Refly juga sudah lihat. Ya. Saya lihat di dalam media mengatakan ada embos dan sebagainya. Mas Roy juga ya? Kok. Mas Roy juga ada, Butiva ada, semua ada. Tetap palsu gimana diperlihatkan kalau palsu diperlihatkan ya satu palsu. kali 5 menit 7 menit sudah itu hilang Kan lagi. itu. Iya. Ya, sudah ditunjukin, diliatin, sudah ada pernyataan resmi dari UGM. Jadi siapa yang bisa kalau sudah memiliki Ijazahnya paham? tetap palsu gimana? Ini kan kepahaman nih. Ya, Saya termasuk lawyer yang datang
melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, Ya. kemudian Dr. Tifa di depan. Sampai ke sini. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Ya. Misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan emboss ada, kemudian watermark ada, Gambar emboss, Mas. Jangan bilang emboss. but, ya kan? It does. Sebenarnya Nah, ketahuan lagi-lagi mau menyangkal lagi bebal sudah pernah mengakui ada watermark, ada emboss, tapi Roy Suryo akhirnya jejak digital sungguh mencekam dan juga menyakitkan. Teman-teman bisa nilai sendiri nih bagaimana nih orang-orang yang betul-betul bebal sekali. Oke, kita ke video selanjutnya. Headset Bluetooth. Dr. Tifa Ya. dan juga Pak Roy Suryo Ya. kan tidak ditahan. Ya. Jadi Pak Roy Suryo karena tidak ditahan juga, peradilannya sudah sampai yang ketiga ini. Ya. Untuk apa? Tujuan apa? Ya. Nah, kalau masalah ditahan nggak tahan, itu kan kasusnya di lama kan, Bang? Oke. Secara psikologis, Bang, orang kalau berpekala, Bang, Iya. nggak mau lama-lama, Bang. Ya. Iya. Kalau ini Normal ya, normal. Apa? Ini, saya ngomong normal, Iya, Bang. iya. Yang nggak normal bisa aja mau terus. Iya, iya. Kita ngomong yang normal, kan kita masih normal, Bang. Nah, jadi begini. Oke. Kalau saya, Bang, ya. kalau berperang, bertarung, Bang, ya kan? Kalau bisa tinju, Bang, saya kalau bisa main satu ronde aja, Bang. Ya. Ya kan? Intinya, Bang, putusan selah, perapit, itu bukan pokok perkara dan itu hanya, menurut saya, tidak banyak manfaatnya buat kasus itu, Bang. Baik. Iya. Apa yang dilakukan itu menurut saya itu wasting time, Bang. Ngabis-ngabisin waktu saja. Iya. Bikin gaduh, bikin apa. Yang pasti, Bang, menurut saya, kurang bisa jadi teladan. Oke. Iya. Walaupun ini mengedukasi juga. Ya. Mengedukasi dalam hukum kan. Ya. Kalau ada prosedur yang salah, ya kan, Bisa di. bisa dilakukan. Iya. Rapid. Bisa. Tapi itu semua administratif, Bang. Ya. Ya. It doesn't make sense for me, Bang. Untuk saya tuh, aduh, itu nggak banget lah kerjaan kayak gitu-gitu loh, Bang. Sayang-sayang negara, uang negara aja, Bang. Bersidang itu kan, Bang, minimal bayar listrik, Bang. Ya, betul. Iya, iya, Negara iya, bayar iya. listrik, Bang. Biaya Hakim. sidangnya. Itu Pak itu Hakim. yang paling kecil, Bang. Ya kan? Carilah yang lebih bermanfaat, maksud saya itu, Bang. Betul. Dr. Tifa. Betul. Apa ini Roy Suryo ini? Ijazah. Saya rasa boleh. Itu saya kira salah satu ya harus kita cari solusi terbaik. Karena begini ya, kalau saya lihat ya, ini kayaknya merembet-rembet dari ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran. Nanti kemana lagi? Gak kelar-kelar. Ini kemarahan, kebencian itu akan menimbulkan kemarahan sebelah pihak satu lagi. Nah, maka di sini muncul kebencian, di sini muncul pemujaan, sama-sama irrasional. Haters tidak rasional dan lovers tidak rasional juga. Terus ini, gitu kan? Nah, pangkal tolaknya itu karena kebencian. Nah, merembet kebencian kepada putranya yang sudah jadi wakil presiden. Wakil presiden ini kan sampai 2029, maka jangan-jangan isu ini akan terus sampai 2029. Misal dipidanakan, apa akan berhenti? Buktinya, siapa namanya yang sudah keluar penjara? Bambang Tri, terus saja dia. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, maka kita harus cari upaya. Memang harus ada pihak ketiga. Ini kan beberapa nama kan sudah Pihak ditersangkakan. ketiga itu kan memang pengadilan. Kalau pengadilan mengenai kertas, surat, itu kan pengadilan tun. Problemnya pengadilan tun ini sudah kadaluarsa, nggak lagi bisa menangani kasus ini, ya kan? Nah, maka jalan keluarnya ya pidana. Pidana ini ujungnya penjara. Apakah menyelesaikan masalah? Buktinya enggak, Babang Tri terus saja ngomel. Tapi kan ini sudah berlanjut, sudah sampai penyidikan, sudah ada tersangka. Nah, bisa saja sebagai alternatif ya, perlu dipikirkan. Misalnya, prinsip restoratif justice itu coba dipraktekkan di kasus besar kayak begini. Jadi bukan hanya yang kasus-kasus kecil, tapi kasus besar begini, besar bukan skala substansinya, tapi besar
Cakupan apa namanya sorotan publiknya, ya? sorotan publiknya. Oke, diselesaikan dengan restoratif justice, misal melalui mediasi penal. Yang disebut mediasi penal itu, Contoh? ya ini, ya di mediasi. Ujungnya ini kan mau pembuktian ijazah. Oh, sama-sama dihadapkan saja gitu. Dihadapkan, tapi syaratnya ya dua-duanya harus bersedia. Nah, misalnya begitu ya, sehingga Polri itu tidak dibebani oleh kasus-kasus kebencian dan ketersinggungan yang sifatnya pribadi. Ini meskipun sudah masuk ke penyidikan